Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 721. Memang, itu adalah Fang Zeli yang melihat sosok di depannya. Tuan, apakah kamu tidak terluka? Si Yigu menatap Fang Zeli, dan dia tidak bisa menahan kekhawatiran. Fang Zeli tidak marah dan berkata, apakah Anda pikir saya terluka? Kemudian Fang Zeli menatap Lin Ming, yang juga turun, dan berkata, terima kasih. Petik 1. Apa-apaan? Mendengar ini, terutama melihat Fang Zeli menunjukkan sedikit rasa hormat terhadap Lin Ming, Si Yifan dan Si Yigu tertegun, menunjukkan ekspresi kebingungan. Mereka bingung. Bahkan pada saat ini, mereka berdua meragukan apakah Lin Ming menggunakan segala cara untuk membuat Fang terlihat acuh tak acuh, tetapi menunjukkan tampilan rasa hormat. Namun, ketika mereka melihat serius Fang Zeli, mereka melihat bahwa mata Fang Zeli jelas, dan mereka tampaknya tidak terinfeksi oleh kejahatan sama sekali. Dengan cara ini, Si Yifan dan Si Yigu tidak sangat bingung. Melihat pembukaan Fang Zeli, Bai Muyu, Long Xueni dan Zhou Yitong, yang telah gugup sepanjang waktu, akhirnya lega. Mereka pikir Fang Zeli dan Lin Ming tidak akan pernah mati. Sekarang sepertinya masa lalu sudah berakhir. Tiga orang telah saraf tegang, secara alami santai. Tentu saja, ketiganya juga sangat bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Fang Zeli dan Lin Ming saja. Setelah itu, sikap mereka berusia 180 derajat. Melihat wajah Fang Zeli menunjukkan jejak rasa hormat, Lin Ming juga terasa normal. Dia sedikit mengangguk dan berkata, aku bisa pergi untuk melihat situasi Yan Liang di bawah, tetapi tangan Fang Yan Liang dan satu kaki tidak berguna, dan aku tidak bisa kembali. Aku hanya bisa meringankan rasa sakitnya. Petik 1. Fang Zeli mengangguk dan berkata, yah, Yan Liang juga bodoh. Jika dia memberitahuku segalanya, dia tidak akan menyia-nyiakan tangan dan kakinya. Ini salahnya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Petik 1. Apa? Setelah mendengar ini, Si Yifan dan Si Yigu konyol lagi. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Sampai Fang Zeli membiarkan mereka pergi, dia masih memiliki ekspresi tumpul di wajahnya. Muyu, aku akan kembali sebentar lagi. Lin Ming berkata kepada Bai Muyu dan pergi. Sampai Lin Ming pergi selama beberapa menit, Bai Muyu, Long Xueni dan Zhou Yitong masih belum bisa pulih. Segera, Lin Ming muncul di depan Fang Yan Liang lagi. Karena kedua tangan dan satu kaki ditinggalkan oleh Lin Ming, meskipun seorang dokter datang untuk perban Fang Yan Liang tadi malam, untuk sesaat, Fang Yan Liang mengalami demam tinggi dan pikirannya kabur. Ketika dokter melihat Fang Yan Liang lagi, dia bingung. Terima kasih, Lin Ming. Petik 1. Fang berkata dengan jejak rasa hormat dan bahkan permohonan. Lin Ming sedikit mengangguk, merasa pulsa Fang Yan Liang, dan kemudian berkata, Fang Yan Liang tidak akan khawatir tentang hidupnya. Petik 1. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan Nine Dragon's Needle dan meletakkannya di Fang Yan Liang. Hanya 1 menit kemudian, keadaan kebingungan Fang Yan Liang telah menghilang. Demam hilang. Ketika Fang Zeli mencoba dahi Fang Yan Liang, dia terkejut. Beberapa menit kemudian, kelopak mata Fang Yan Liang bergerak dan matanya segera dibuka. Melihat Lin Ming tepat di depan tempat tidur, Fang Yan Liang berteriak untuk pertama kalinya, menunjukkan kepanikan. Kemudian, ada kebencian yang kuat di matanya, dan dia berteriak, kakek, bunuh dia, segera bunuh dia. Petik 1. Diam. Tapi wajah Fang Zeli tenggelam dan menghentikan Fang Yan Liang. Kemudian, Fang Zeli menunjukkan wajah serius dan berkata, Yan Liang, jika Anda memberitahu saya segalanya, Anda tidak akan jatuh ke dalam situasi ini. Petik 1. Apa, kakek, kamu, mendengar ini, Fang Yan Liang tidak percaya apa yang dia dengar. Dia benar-benar bingung.
Dia tampak seperti orang asing dan memandang Fang Zeli. Lalu Fang Yanliang berkata, "Kakek, dia membunuh ayahku, paman keduaku, dan Xian." Diam. Meskipun sentuhan nyeri melintas di mata Fang, dia berhenti dan berkata, "Ini semua kesalahpahaman. Semua konflik antara keluarga Fang dan Lin Ming telah dihapuskan." Petik 1. Apa? Fang Yanliang tidak bisa membantu tetapi menatap. Dia tidak percaya bahwa pria di depannya adalah kakeknya, Fang Zeli. Si Yifan dan si Yigu terdekat sudah sangat bingung. Namun, pada saat ini, mereka tidak dapat melihat Lin Ming beberapa kali lagi, dan diam-diam menebak. Memang benar bahwa Fang Zeli akan membiarkan Bigones menjadi Bigones. Itu pasti karena latar belakang identitas Lin Ming. Tetapi mereka memikirkannya dan tidak dapat mengetahui latar belakang identitas yang kuat Lin Ming, sehingga Fang Zeli tidak peduli dengan perselisihan darah Lin Ming. "Kamu istirahat yang baik." Akhirnya, Fang Zeli mengatakan sepatah kata pun dan meninggalkan kamar Fang Yanliang. Di ruang tamu, Fang Zeli berbisik ke Lin Ming, "Lin Ming, Anda belum pernah ke Yanjing selama bertahun-tahun. Kepala itu telah memikirkan Anda dan ingin melihat Anda." Petik 1. Apa-apaan? Si Yifan dan si Yigu hampir kehilangan dagunya ketika mereka mendengar ini. Apakah anak ini adalah putra kepala? Untuk sesaat, keduanya tidak dapat membantu tetapi memiliki tebakan yang sangat absurd dalam pikiran mereka. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kurasa begitu. Jika aku melihatnya, dia akan mencoba yang terbaik untuk membuatku di sini. Bahkan, aku akan kembali ke Haizu hari ini." Petik 1. Fang Zeli tidak berani memaksanya. Dia menghela nafas dan berkata, "Oh, tidak apa-apa." Petik 1. Setelah Lin Ming pergi, si Yifan dan si Yigu tidak bisa menahannya. Si Yifan pertama kali bertanya, "Tuan, siapa bocah ini?" Fang Zeli menatap gerbang, mata jauh, mulut dengan lembut mengatakan dua kata, "Naga darah." Petik 1. Sehat. Tiba-tiba, si Yifan dan si Yigu tertegun dan tidak berbicara lagi. Fang Zeli tampak sadar diri dan berkata, "Tidak, saya harus menemukan cara untuk membiarkan anak ini tinggal." Petik 1. Segera, Lin Ming telah kembali ke rumah Long Xueni. "Lin Ming, kamu kembali." Melihat penampilan Lin Ming, Bai Muyu berseru, secara alami bahagia. Pada saat ini, Long Xueni tidak bisa membantu melihat Lin Ming dan bertanya, "Lin Ming, kau sangat kuat. Fang Zeli akan menghancurkan es denganmu." Petik 1. Lin Ming mengangkat bahu, hanya berkata, "Saya memiliki kekuatan yang kuat dan pesona yang luar biasa. Tidak ada yang berani memprovokasi saya, jika tidak, konsekuensinya akan sangat tragis." Petik 1. Long Xueni tidak bisa menahan matanya. Kemudian dia memandang Lin Ming dengan pandangan tertentu dan bertanya, "Lin Ming, katakan yang sebenarnya. Untuk alasan apa, Fang Zeli menyerah balas dendam?" Petik 1. Bab 722. Melihat keingintahuan Long Xueni, Lin Ming tidak peduli, jadi dia berkata, "Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Meskipun aku tidak kenal Fang Zeli, dia bertemu denganku beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, pemimpin itu bertemu denganku dan memintaku untuk membuatku sedikit membantu. Ketika Fang Zeli itu hadir, dia melihatku." Petik 1. Ketua. Long Xueni bukan dari Leng, kepala apa? Apa maksudmu, kepala? Lin Ming tidak marah. Wajah Long Xueni masih dengan warna tidak percaya. Dia tampaknya telah mengatakan pada dirinya sendiri, jika Fang Zeli dapat hadir, Fang Zeli dapat membalas dendam. "Haruskah?" Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Kenali saja di hatimu. Jangan katakan itu." Petik 1. Apa? Long Xueni tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia sudah mempercayai kata-kata Lin Ming di dalam hatinya, tetapi masih tidak bisa tidak melihat Lin Ming dengan curiga. Memang, dia tidak percaya bahwa Lin Ming begitu misterius dan kuat. Tidak masalah jika dia bertemu dengan kepala,
atau jika pemimpin membutuhkan bantuannya. Pendapat panjang Sueni, mengapa begitu tidak dapat diandalkan? Zhou Yitong di sebelahnya memiliki ide yang sama. Dia mendengus, "Brak, Anda telah meniup banteng ke surga. Bahkan jika Anda bertemu dengan kepala, yang merupakan kepala dan bagaimana saya bisa meminta bantuan Anda?" Lin Ming mengangkat bahu, "Percaya atau tidak, cocok untuk dirimu sendiri." Petik 1. Zhou Yitong masih belum bisa menahan huming, kecuali jika kamu seorang alien, aku akan percaya padamu. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming berkata, Sister Long, Tong Tong, Mu Yu dan aku akan pergi. Kami akan terbang kembali ke Haizu di sore hari. Petik 1. Bagaimana kamu bisa berjalan begitu cepat? Tiba-tiba, Zhou Yitong menunjukkan jejak enggan melihat Lin Ming. Memikirkan sesuatu, Lin Ming berkata kepada Long Sueni, "Oh, omong-omong, kakak perempuan lama, masalah yang Libin telah diselesaikan. Dia tidak berani melecehkanmu dan Tong Tong lagi. Di masa depan, jika Anda dan Tong Tong menemui masalah, Anda juga bisa pergi kepadanya untuk bantuan." Petik 1. Untuk ini, Long Sueni mempercayainya, dan kemudian dia juga melihat Lin Ming dengan jejak keengganan, mencoba untuk mengatakan, "Lin Ming, Anda dan Mu Yu hanya di sini selama 2 hari. Lebih baik tinggal selama 2 hari lagi. Tong Tong dan aku akan menemanimu ke tempat yang menyenangkan untuk bermain." Petik 1. Sister Long, untuk mengatakan yang sebenarnya, kata Lin Ming sambil tersenyum, "Aku sangat merindukan istriku. Aku belum melihatnya selama hampir setengah bulan." Petik 1. Apa-apaan? Mendengar ini, mata Zhou Yitong melebar dulu, menunjukkan tampilan yang aneh. "Lihat Bai Mu Yu, istrimu." Untuk sesaat, Long Sueni tidak dapat membantu melihat Bai Mu Yu. Memang, di mata Long Sueni dan Zhou Yitong, Lin Ming dan Bai Mu Yu benar, dan mereka berbagi kamar tidur yang sama. Selain itu, Lin Ming juga mengatakan bahwa Bai Mu Yu adalah pacarnya. Kenapa dia punya seorang istri sekarang? Melihat Long Sueni dan Zhou Yitong dengan ekspresi aneh di wajah mereka, kata Bai Mu Yu sambil tersenyum. "Istri Lin Ming adalah Wu Sunyi, sahabatku dan presiden perusahaan. Sun Yi lebih cantik dari saya. Ketika Anda sampai ke Haizu, Anda akan heran." Petik 1. Melihat Bai Mu Yu dia tidak keberatan sama sekali. Sulit untuk Long Sueni dan Zhou Yitong untuk mengatakan lebih banyak. Namun, Bai Mu Yu tiba-tiba menambahkan, "Namun, Lin Ming memanggil istri Sunyi, tetapi Sunyi tidak pernah menganggapnya sebagai suaminya." Dengan itu, Bai Mu Yu memiliki senyum yang lebih kuat di matanya dan melirik Lin Ming. "Mu Yu, apa yang kamu katakan salah?" kata Lin Ming segera, tampak sangat percaya diri. "Bahkan, Sunyi mencintaiku di hatinya." Sulit dikatakan. "Anda tahu, saya kembali ke Haizu di malam hari. Sun Yi pasti sangat senang sehingga dia melompat ke tanganku setiap menit." Petik 1. Melamun. Tidak bisa membantu, Bai Mu Yu memberi Lin Ming mata putih yang indah secara langsung, maka bibirnya bergerak, jelas ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakannya. Lin Ming masih sangat bahagia. Setelah mengeluarkan ponselnya saat ini, dia berkata, "Aku sangat merindukan istriku. Sebelum aku melihat istriku, aku sangat senang melakukan panggilan telepon dan mendengarkan suaranya." Petik 1. Lin Ming, pada kenyataannya, kali ini Bai Mu Yu akhirnya tidak bisa menahannya, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti. "Ada apa? Apa itu?" Melihat ini, Lin Ming menatap Bai Mu Yu anehnya. Di bawah tampilan ini, Bai Mu Yu memiliki perasaan bahwa dia ingin dilihat oleh Lin Ming. Setelah menenangkan, dia menunjukkan tampilan kasual dan berkata, "Oh, bukan apa-apa. Bahkan, kemarin, Sunyi memanggilku. Dia berkata bahwa dia telah pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Diperkirakan akan mengambil 7 atau 8 hari untuk datang kembali." Petik 1. Perjalanan bisnis di luar negeri. Lin Ming tertegun oleh kecelakaan itu.
Lalu dia menghela nafas, itu benar-benar disayangkan. Tampaknya aku harus menunggu beberapa hari untuk melihat istriku. Petik 1. Mendengar ini, Bai Muyu tidak bisa menahan huming, begitu, kamu bisa hidup tanpa sunyi. Tidak ada banyak keindahan di sekitarmu. Oh, apakah kamu cemburu? Lin Ming tidak bisa tidak melihat Bai Muyu dan bertanya sambil tersenyum. Yah, jika aku cemburu, aku akan sangat asam. Ketika Bai Muyu mengatakan ini, dia bahkan lebih marah. Lin Ming tampak sangat jahat sehingga dia berteriak, "Oh, Muyu, ini adalah ketidakadilan yang besar. Ini adalah keindahan yang selalu mengganggu saya. Bahkan, selain istriku, aku hanya memilikimu." Petik 1. Bai Muyu mengepalkan giginya dan meremas hukuman dari giginya. Tak tahu malu, jika kamu bisa percaya kata-kata pria, menabur bisa naik pohon. Petik 1. Kemudian Bai Muyu tiba-tiba muncul, saya sudah berkemas. Aku tidak peduli melihatmu, bersenandung. Petik 1. Sebelum dia selesai berbicara, Bai Muyu sudah pergi. Secara alami, dia memasuki kamar tidur dan pergi untuk berkemas. Yah, mengapa kamu menatapku seperti ini? Setelah melihat Bai Muyu pergi, Lin Ming berbalik untuk melihat Zhou Yitong tiba-tiba melihat dirinya dengan warna yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak bisa tidak merasa bingung. Awalnya, Zhou Yitong, yang cantik dan cantik, akan mengaum padanya dan memarahinya karena menjadi serigala seks. Namun, ketika Zhou Yitong berbicara, Lin Ming tidak tahu apakah akan menangis atau tertawa. Dia melihat Zhou Yitong menangis, "Oh, saudara Ming, selain Suster Muyu, kamu punya seorang istri, dan ada banyak wanita cantik di sekitarmu, jadi kamu sangat kuat." Petik 1. Lin Ming hampir turun dan berkata, "Tong Tong, apakah Anda memuji saya atau memarahi saya?" Zhou Yitong menunjukkan tampilan yang sangat serius, "Tentu saja, aku memuji kamu. Aku suka wanita cantikmu. Itu membuktikan bahwa kamu menawan, kuat, dan menarik bagi wanita cantik." Petik 1. Yah, itulah kebenarannya. Lin Ming mengangguk dengan serius. Dia tertawa dan berkata, "Haha, aku suka mendengar yang sebenarnya. Aku suka mendengarnya, haha." Petik 1. Tong Tong, Long Xueni tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Ming tanpa bicara. Dia menatap Zhou Yitong dan berkata, "Tong Tong Tong, esensi pria adalah nafsu. Kamu tidak bisa memikirkannya. Apakah kamu tahu?" Bab 723. Oh, meskipun mulut Zhou Yitong ini menjawab, sepertinya dia tidak setuju dengan kata-kata panjang Xueni ini. Pada saat ini, setelah melihat Zhou Yitong, Lin Ming berkata serius, "Tong Tong, sebelum aku kembali ke Haizu City, saya akan memberikan pijat memastikan bahwa Anda sedang nyaman, tidak ada yang salah dengan Anda." Petik 1. Tidak mungkin. Panjang Xueni adalah untuk mengekspor dua kata, tapi menelan kembali. Memang benar bahwa ia telah melihat teknik pijat Lin Ming. Dia harus mengakui bahwa teknik pijat Lin Ming adalah sangat kuat. Meskipun ia mengalami kecelakaan di tengah jalan, dia tidak dalam bahaya pada akhirnya. Tidak, dia benar-benar merasa sangat nyaman dan energik, seolah-olah dia bisa membunuh sapi dengan satu pukulan. Dengan cara ini, demi kesehatan Zhou Yitong, meskipun tampaknya Lin Ming diduga sengaja mengambil keuntungan dari pijat Zhou Yitong, ia hanya bisa meminta Lin Ming untuk memberikan Zhou Yitong pijat. Tentu, Zhou Yitong juga dapat berpikir untuk mengambil keuntungan dari ini. Dia melihat Lin Ming dengan jejak kewaspadaan di matanya. "Lin Ming, apakah Anda benar-benar tahu cara memijat, atau apakah Anda ingin mengambil keuntungan dari saya?" Lin Ming tidak bisa membantu tertawa dan mengatakan, "Tong Tong, saya tidak berani mengambil keuntungan dari Anda. Anda memiliki puluhan juta penggemar. Aku takut aku akan tenggelam dalam air liur. Anda meminta adik lama untuk mengetahui seberapa kuat saya teknik pijat." Petik 1. Meskipun ia tidak mau mengakuinya, Panjang Xueni hanya bisa mengangguk kepalanya. "Oh baiklah." Petik 1. Panjang Xueni mengangguk.
Tentu, Zhou Yitong bersedia untuk meminta Lin Ming untuk memberinya pijatan. Memang, dia terlalu sibuk dalam beberapa hari terakhir. Dia merasa kelelahan, tapi dia masih harus kerja keras, seperti menerima wawancara, merekam program, bergegas untuk bermain, membuat iklan, dan sebagainya. Memang, Lin Ming juga melihat kondisi fisik Zhou Yitong ini. Sebelum ia meninggalkan Yanjing, ia membantu Zhou Yitong untuk memulihkan diri. Jika tidak ada kecelakaan, Zhou Yitong akan jatuh sakit besok. Pada saat ini, ia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Lin Ming pertama ditekan bahu Zhou Yitong dengan tangannya dan diberikan kekuatan lembut. Aduh buyung. Pada saat itu, Zhou Yitong tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia telah dialiri listrik, yang membuat menggigil. Kemudian, Zhou Yitong menghembuskan napas panjang, membentang suaranya dan berkata, "Oh, baik, nyaman." Petik 1. Pada saat ini, Gedung Putih. Ayah, tidak ada, Fang Zeli di sini, dan 2 biarawan Shaolin juga di sini. Petik 1. Bai Lingwei, pucat ketakutan, buru-buru naik ke atas dan masuk ke kamar Bai Dingkuan ini. Ia berkata kepada Bai Dingkuan panik. Akhirnya, itu ada di sini. Petik 1. Bai Dingkuan, yang berlatih di rumah, tidak terlihat bingung sama sekali. Sementara ia berbicara, ia perlahan-lahan selesai langkah terakhir dari serangkaian teknik tinju. Setelah itu, ia mengusap wajahnya dengan handuk, dan Bai Dingkuan turun dengan Bai Lingwei. Namun, dalam menghadapi Si Yifan dan Si Yigu, 2 biarawan Shaolin dengan kekuatan spiritual setengah langkah, dan Fang Zeli, Bai Dingkuan tidak bisa tetap tenang sama sekali. Memang, belum lagi kekuatan spiritual setengah langkah mengejutkan Si Yifan dan Si Yigu, bahkan jika Fang Zeli 4 tingkat kekuatan bawaan, bahkan jika ia tidak sengaja melepaskan momentum, itu seperti sedikit napas, yang membuat merasa orang tertekan. Adapun Bai Lingwei sampingnya, belum lagi, dia tidak bisa membantu gemetar kaki dan berkeringat di dahinya. Jangan gugup, kata Fang dengan senyum dan tampilan yang sangat baik. Hari ini, aku tidak di sini untuk balas dendam. Aku di sini untuk menjelaskan sesuatu dengan jelas. Petik 1. Nah, bukan untuk balas dendam. Bai Dingkuan dan Bai Lingwei berada dalam keadaan linglung, sedikit dipercaya. Fang Zeli mengangguk, lalu tiba-tiba dengan jejak kekaguman dijelaskan dalam nada, ia berkata kepada Bai Dingkuan, "Bai Dingkuan, Anda memiliki cucu yang baik." Petik 1. Mendengar ini, untuk sesaat, wajah Bai Dingkuan menunjukkan warna tiba-tiba. Memang, tampaknya bahwa ia memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan Lin Ming. Benar saja, Fang mengatakan, cucu Anda telah menemukan pacar yang baik. Pada titik ini, mata Fang Zeli menunjukkan jejak warna yang tidak bisa dijelaskan. Saya khawatir Anda tidak tahu seberapa jauh kemampuan Lin Ming, dan kemudian berkata, namun, jika Anda tidak tahu, itu juga bagus. Hal untuk berbicara dengan Bai Jia. Petik 1. Ini agak membingungkan bagi Bai Dingkuan dan Bai Lingwei. Namun, mereka juga mengerti bahwa tampaknya Lin Ming lebih kuat dari apa yang mereka lihat dari makna Fang Zeli. Bai Dingkuan tidak bisa membantu mengatakan secara rahasia, Lin Ming sudah memiliki kekuatan setengah langkah semangat. Dia cukup kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia, seberapa kuat dia. Petik 1. Melihat bahwa Fang Zeli sepertinya tidak ingin mengungkapkan lebih banyak, Bai Dingkuan tidak mudah bertanya. Jadi, tentu saja, apakah Bai Lingwei? Fang Zeli melanjutkan untuk sampai ke titik dan menjadi lebih serius. Jika bukan karena Lin Ming, keluarga Bai tidak akan ada lagi. Petik 1. Kata-kata ini biarkan Bai Dingkuan dan Bai Lingwei menggigil. Kemudian wajah Fang Zeli melunak dan berkata, saya telah menemukan bahwa segala sesuatu antara keluarga Fang dan Lin Ming adalah kesalahpahaman. Secara alami, keluarga Fang tidak akan membantah dengan keluarga Bai. Selain itu, kita harus memiliki lebih banyak kontak di masa depan. Bai Dingkuan, bagaimana menurutmu? Petik 1. Akhirnya,
Tanya Fang Zeli, yang membuat Bai Dingkuan merasa tersanjung. Dia mengangguk, ini impianku untuk menghubungi keluarga Fang. Ini suatu kehormatan bagi keluarga Bai. Petik 1. Selanjutnya, Fang Zeli mengatakan sesuatu yang membuat Bai Dingkuan dan Bai Lingwei. Kemudian dengarkan persegi Zeli perlahan-lahan katakan, setelah, dua keluarga kami, setara. Petik 1. Ini. Bai Dingkuan dan Bering Wei tinggal untuk waktu yang lama, dan kemudian mereka tampak seperti biasa. Memang, mereka tidak mengerti bahwa itu semua karena Lin Ming. Itu juga karena kehadiran Lin Ming. Meskipun Bai Dingkuan tidak takut dengan keluarga Fang, jika dia benar-benar memiliki konflik dengan keluarga Fang, bahkan jika Lin Ming benar-benar dapat melindungi keluarga Bai pasti tidak akan kehilangan. Sekarang bagus bahwa kerugian keluarga Bai tidak akan kurang. Sebaliknya, mereka dekat dengan keluarga Fang. Untuk sesaat, Bai Dingkuan dan Bering Wei tidak bersemangat. Akhirnya, Fang Zeli berbicara dengan mereka beberapa kata lagi sebelum pergi. Di lantai 2, ada 3 orang, Bai Changshan, Feng Ying dan Bai Zuoxu. Secara alami, mereka juga mendengar kata-kata Fang Zeli dengan jelas. Bai Changshan dan Bai Zuoxu benar-benar tertegun. Untuk sesaat, wajah mereka juga memiliki tampilan yang rumit. Memang benar bahwa Bai Changshan selalu ingin mendekati keluarga Fang. Jika bukan karena ini, dia tidak akan menginginkan Bai Muyu untuk menjadi wanita Fang Xian. Tapi sekarang lebih baik, apa yang ingin dia capai, atau apa yang ingin dia capai dalam mimpinya, tampaknya tiba-tiba terwujud. Jika, pada awalnya, kami sepakat bahwa Mu Yu dan Lin Ming akan bersama, tidak akan ada banyak hal menguntungkan, mungkin tidak mati. Untuk sementara waktu, suasana hati Bai Changshan tidak rumit. Pada saat ini, dia hanya menghela nafas. Kemudian, dia dan Feng Ying kembali ke kamar. Kakek, di mana kakak laki-laki Lin sekarang? Adapun Bai Zuoxu, dia mengertakkan giginya dan turun. Dia akhirnya membuat keputusan. Bab 724. Kamu akhirnya tahu apa yang akan kamu lakukan. Petik 1. Melihat pembukaan tiba-tiba Bai Zuoxiu, Bai Dingkuan secara alami dapat menebak apa yang akan dilakukan Bai Zuoxiu. Memang, jika Bai Zuoxiu masih akan menyusahkan Lin Ming, lalu pikiran Bai Zuoxiu benar-benar ada di dalam air. Pada saat ini, Bai Zuoxiu dan Bai Dingkuan akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia memanggil nomor ponsel Lin Ming dan memberitahu Bai Zuoxiu tentang situasinya. Meskipun Bai Zuoxiu tidak mengatakannya, Lin Ming tahu semua tentang penculikan Bai Changshan, Bai Zuoxiu, Feng Ying dan Bai Muyu. Selain itu, Lin Ming juga mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan Bai Zuoxiu. Tentu saja, Bai Dingkuan juga tahu dengan jelas bahwa Lin Ming diselenggarakan untuk bertengkar dengan Bai Zuoxiu. Akhirnya, Bai Dingkuan masih memberikan ponselnya kepada Bai Zuoxiu dan memintanya untuk meminta maaf kepada Lin Ming. Setelah menutup telepon, Bai Zuoxiu tampak malu dan berkata, "Saudara Lin terlalu murah hati. Dia tidak peduli dengan saya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan datang nanti dan bantu saya mendapatkan sedikit lebih banyak kekuatan di tubuh saya." Petik 1. Berbicara tentang terakhir kali, suara Bai Zuoxiu tidak bisa menahan sedikit. Memang, dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Saya tidak tahu seberapa besar dia ingin berlatih sedikit ki di tubuhnya. Tetapi dia tidak dapat berhasil dan telah lama menyerah. Tapi sekarang, tiba-tiba, dia tahu bahwa dia juga bisa energik, dan itu Lin Ming, yang sangat bermusuhan sebelumnya, yang bisa membuatnya energik. Untuk sesaat, ketika dia sangat bersemangat, suasana hatinya tidak rumit. Dari saat ini, ia tidak lagi memusuhi Lin Ming, tetapi sepenuhnya yakin dan penuh hormat. Untuk sesaat, Bai Dingkuan dan Bering Wei tidak berbicara. Di dalam hati mereka telah sangat ingat nama Lin Ming. Pada saat ini, setelah meninggalkan keluarga Bai, Fang Zeli langsung pergi untuk melihat orang yang paling penting.
Di dalam ruangan, seorang pria berusia awal 50-an tampak tak berdaya dan sedikit bersemangat. Dia berkata kepada Zeli, "Bocah ini datang ke Yanjing dan tidak datang kepadaku. Ini benar-benar tidak masuk akal." Petik 1. Memang benar bahwa bocah ini terlalu hukum. Dia berpikir bahwa dia melakukan hal kecil bertahun-tahun yang lalu dan membantu kami sedikit, jadi dia bisa mengabaikan kami. Petik 1. Penatua lain yang terlihat seperti 60 atau lebih berkata dengan marah. Ketua, pria lain di usia 30-an mengatakan kepada pria itu di awal 50-an, "Aku akan menangkap bocah ini sekarang." Petik 1. Fang Zeli tak berdaya dan menghela nafas, si Ivan dan si Yigu bukan saingan dari bocah ini. Siapa yang bisa mengalahkannya? 60 orang tua atau lebih tua mendengus, "Tuan Fang, jika orang-orang Anda tidak menang, itu tidak berarti bahwa tidak akan ada orang di bawah tangan orang lain. Hanya saja semua orang tidak menunjukkan gunung dan embun, dan dunia luar tidak tahu. Bahkan jika Anda pergi ke toilet, Anda harus membawa si Ivan dan si Yigu dengan Anda, karena takut bahwa orang lain tidak tahu bahwa ada 2 biksu Shaolin di sekitar Anda." Petik 1. Anda. Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan Fang Zeli coke. Memang benar bahwa pria Fang Zeli pergi untuk melihat adalah kepala bangsa Cina. Penatua lain, yang berusia sekitar 60 tahun, dan pria yang berusia sekitar 30 tahun, bukanlah orang-orang kecil. Pada saat ini, kepala itu tenang dan berkata, "Saya mengerti temperamen Lin Ming. Dia tidak ingin melihat saya karena dia takut akan membuatnya." Petik 1. Setelah jeda, kepala memutuskan Fang Zeli dan bertanya, "Tuan Fang, apakah Anda datang dengan ide bagus?" Memang, dengan pemahamannya tentang pihak lain, jika dia tidak memikirkan tindakan balasan, Fang tidak akan datang untuk melihatnya terburu-buru. Benar saja, Fang Zeli mengangguk, "Ya, kepala, saya sudah memiliki penanggulangan." Petik 1. Oh, apakah Anda memiliki strategi? Selain itu, para penatua berusia 60-an dan lelaki berusia 30-an memandang Fang Zeli bersama-sama, tetapi untuk sesaat, mereka berdua tampak seperti mereka tidak percaya padanya. Dengan senyum di wajahnya, Fang Zeli berkata, "Sebenarnya, itu kebetulan. Saya sudah memikirkannya selama beberapa jam, tetapi saya tidak memikirkan tindakan penanggulangan yang baik. Tetapi pada saat ini, seseorang datang untuk melaporkan bahwa Nenek Tong muncul di Yanjing." Petik 1. "Apa, Nenek?" Kepala dan 2 lainnya berseru. Ketua juga sedikit sulit dipercaya, "Nenek gerbang naga tersembunyi." Fang Zeli mengangguk, "Itu benar. Ini pengasuh di Yinlongmen." Petik 1. Pada titik ini, senyum Fang Zeli tumbuh lebih kuat, dan ada sesuatu yang lebih kebetulan. "Saya segera menemukannya." Setelah mengobrol dengannya, dia ingin menemukan Lin Ming selain kepolosan seperti anak-anaknya. "Kemudian, saya memikirkan cara untuk membantunya." Petik 1. Kepala itu tidak bisa membantu mengerutkan kening. Meskipun Nenek Tong juga ingin menemukan Lin Ming, tidak mudah untuk memintanya bantuan. Petik 1. Memang benar, Fang Zeli mengangguk, "Jadi aku mengajukan penawaran bahwa dia tidak bisa menolak. Selama dia bisa membiarkan Lin Ming tinggal di Yanjing, aku akan memberinya tempat untuk pergi ke Gunung Kunlun." Petik 1. Apa, di mana kamu memberi nenek untuk pergi ke Gunung Kunlun? Penatua, yang berusia sekitar 60 tahun, tidak bisa membantu tetapi pada awalnya. Kemudian, kemarahan menunggang wajahnya. Matanya menatap Fang Zeli, marah, "Fang Zeli, hal yang begitu besar, Anda berani membuat keputusan sendiri, apakah Anda memiliki aturan di mata Anda?" Fang Zeli tampak sangat tenang dan berkata perlahan, "Jenderal Zhang, apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang aku berikan padamu adalah kuota keluarga kita, yang tidak bisa merusak kepentingan Jenderal Zhang." Petik 1. Mendengar ini, Jenderal Zhang Bingyuan masih marah dan berkata dengan dingin,
yang tidak tahu bahwa keluarga Fangmu tidak sebagus generasimu. Tidak ada seorang pun di keluarga Fang yang bisa pergi ke Gunung Kunlun selama 50 tahun. Tentu saja, Anda tidak peduli dengan kuota, tetapi Anda dapat menyerahkannya jika Anda tidak menginginkannya. Pada titik ini, Zhang Bingyuan memandangi pria itu berusia 30-an. Kamu bisa memberikannya kepada Deng Xiaoxing, penjaga Deng, bukannya memberikannya kepada orang luar. Petik 1. Bagi orang lain, Fang Zeli tidak bisa menahan huming. Anda lebih tahu daripada siapapun apakah Nenek Tong adalah orang luar. Yin Longmen menjaga hutan Yehe, dan Nenek Tong menjaga Yin Longmen. Jika tidak ada Nenek Tong, tidak ada dari kita yang aman hari ini. Petik 1. Melihat bahwa Zhang Bingyuan masih ingin berbicara, kepala itu melambaikan tangannya dan menghentikannya. Lalu dia berkata kepada Zeli, Tuan Fang, apa yang telah Anda lakukan benar, tetapi apakah Anda yakin bahwa Nenek Tong akan membiarkan Lin Ming tinggal? Setelah memikirkannya, Fang berkata, Ketua, saya tidak 100% yakin, tapi saya 90% yakin. Petik 1. Kepala sedikit mengangguk, dan kemudian mengatakan apa-apa lagi. Untuk sesaat, ada jejak harapan di matanya. Pada saat ini, rumah Long Sueni. Setelah memberi Zhou Yitong pijatan, Lin Ming secara alami menghilangkan semua masalah kecil dan penyakit tersembunyi di tubuh Zhou Yitong. Untuk sesaat, Zhou Yitong merasa sangat nyaman di dan seluruh orang tidak pernah santai. Saudara Ming, teknik pijatmu sangat kuat. Untuk sesaat, mata Zhou Yitong menyala dan menatap Lin Ming seolah-olah dia sedang melihat harta Peerless. Bab 725. Zhou Yitong juga sangat bersemangat dan berkata kepada Lin Ming, Saudara Ming, keterampilan memasakmu telah disebut dapur-dapur. Keterampilan medis Anda bahkan lebih kuat, dan seni bela diri Anda juga sangat kuat. Sekarang, Anda bahkan memiliki keterampilan pijat yang kuat. Saya benar-benar tidak tahu apalagi kamu tidak bisa melakukan, oh. Petik 1. Pada titik ini, Zhou Yitong tidak bisa berteriak, aku benar-benar mengagumi saudara perempuanku Muyu. Aku sangat senang bahwa Muyu bisa menjadi pacarmu. Di masa depan, saya akan menemukan pacar seperti Anda. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa, Tong, kamu sangat menuntut. Aku takut kamu harus melajang sepanjang hidupmu. Petik 1. Oh iya. Untuk sesaat, Zhou Yitong terlihat sangat serius. Tiba-tiba, dia memutuskan Lin Ming. Long Sueni, yang ada di sampingnya, kaget. Dia membawa tangan Zhou Yitong dan berkata, Tong, mari kita bantu Muyu membersihkan. Petik 1. Kemudian, dia langsung menyeret Zhou Yitong dan melarikan diri, meninggalkan pandangan Lin Ming. Sehat. Melihat ini, Lin Ming terdiam. Setelah memikirkannya, Lin Ming memutuskan untuk membeli beberapa hadiah. Bagaimanapun, dia kesulitan datang ke ibu kota Yanjing. Jika dia tidak membeli beberapa hadiah untuk mengirim Wu Yanyi kembali, Chen Minran dan yang lainnya tidak bisa mengatakannya. Bajingan, kamu berhenti untukku, kamu bermain denganku, hanya ingin pergi. Ketika Lin Ming meninggalkan lingkungan tempat Long Sueni tinggal, dia berjalan di sepanjang jalan selama beberapa menit. Tiba-tiba, di belakangnya, suara yang jelas dan keras dengan kemarahan terdengar. Dari suara, pihak lain tidak diragukan lagi seorang gadis. Dan saat dia mendengarnya, Lin Ming berpikir itu sedikit akrab. Sosok segera muncul dalam benaknya. Lin Ming tidak bisa menahan bertepuk tangan dalam hatinya dan berkata secara rahasia, tidak mungkin. Kemudian, Lin Ming berbalik dengan beberapa kesulitan. Saat berikutnya, wajahnya runtuh. Dia benar. Pihak lain benar-benar seorang gadis, Lauri kecil, yang adalah ibu dari pemilik gerbang naga tersembunyi yang tidak ingin dilihat Lin Ming. Pada saat itu, ketika dia berada di keluarga pertapa, Loli kecil, ibu dari pemimpin gerbang hermit, mengatakan dia ingin bermain di dunia sekuler. Tetapi Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa dia terpenuhi oleh Loli kecil dengan kebetulan seperti itu.
Apa arti kata-kata Lori-Lori sekarang, bermain dengannya dan kemudian berjalan pergi? Pikirkan saja sejenak, keringat di dahi Lin Ming keluar. Bersenandung. Melihat Lin Ming memandangnya, Lori Litli dengan cepat melangkah, mengangkat kepalanya, menatap Lin Ming dengan marah, dan berbicara lagi. Kali ini, suaranya bahkan lebih keras. Penjahat, kamu bermain denganku, kamu adalah binatang buas, kamu akan dikejutkan oleh guntur. Petik 1. Apa-apaan? Lin Ming terdiam, dan kemudian wajahnya tenggelam. Lori kecil, apakah kamu gila? Apa yang kamu bicarakan? Tetapi sebelum dia menyelesaikan hukumannya, Lin Ming tiba-tiba terasa dingin. Dia sedikit memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan menangis. Memang, pada saat ini, hampir semua mata yang lewat oleh memandangnya, dan mata penuh amarah. Secara alami, di mata semua orang yang lewat, jika Lin Ming bahkan bermain dengan seorang gadis berusia 11 atau 12 tahun sesuai dengan apa yang Litori katakan, itu tidak sebagus binatang buas. Saat ini, banyak orang yang lewat telah mengeluarkan ponsel mereka dan bersiap untuk memanggil polisi. Lin Ming benar-benar terdiam. Litori kecil dapat mengatakan semua hal ini. Terlebih lagi, itu di depan umum sekarang. Jika Litori Lori tidak melakukannya, dia tidak bisa melakukannya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan bersalah karena menyalahgunakan anak di bawah umur. Baiklah, sedikit Lori, menghentikannya. Lin Ming hanya bisa kompromi sementara, mengatakan, apa yang Anda ingin saya lakukan, Anda bersedia untuk cadangan saya. Petik 1. Bagaimana bisa Lin Ming tidak melihat bahwa sedikit Lori tiba-tiba muncul dan tiba-tiba mengucapkan fitnah-fitnah terhadap dirinya? Ini tidak benar-benar gila. Mendengar ini, sedikit mata Lori berubah menjadi bulan sabit, menunjukkan licik terlihat. Dia tersenyum dan berkata, "Yah, saya belum memikirkan hal itu belum. Mari kita tunggu sampai saya berpikir tentang hal itu." Petik 1. Apa masalahnya? Hanya saat ini, dengan suara yang kuat, dua tokoh berseragam ramai keluar dari kerumunan dan muncul di depan Lin Ming dan sedikit Lori. Paman polisi, pria ini bermain dengan gadis kecil ini. Petik 1. Paman polisi, pria ini mencabuli gadis kecil dan terluka parah jiwa mudanya. Petik 1. Segera, setiap orang yang lewat menunjuk ke Lin Ming dan berkata. Lin Ming keringat itu, hanya bisa menutup mata putih, dan kemudian menuju sinyal Lori kecil. Pada saat ini, saya melihat bahwa kedua paman polisi sudah tampak seperti menghadapi musuh, dan sedikit Lori tidak bisa terus memfitnah Lin Ming. Tentu saja, kuncinya adalah bahwa Lin Minggang hanya mengatakan bahwa. Jadi, sedikit Lori menatap kedua paman polisi, berkedip mata besar terang, berkata dengan lembut dan jelas, "Paman polisi, Anda salah paham, dia laki-laki saya." Apa setan? Sejenak, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi lebih berkata-kata. Lebih baik bagi Anda untuk mengatakan ini daripada mengatakan itu. Benar saja, segera setelah dua polisi mendengar ini, mereka bahkan lebih marah. Mereka telah mengulurkan tangan untuk Lin Ming dan berencana untuk meringkusnya. Melihat ini, sedikit Lori tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum, "Dua paman polisi, aku bercanda, dia benar-benar saudaraku, aku bercanda dengan dia." Petik 1. Untuk sesaat, dua polisi berkata-kata dan berhenti untuk sementara waktu. Lalu mereka melihat sedikit Lori. Mereka melihat bahwa sedikit Lori serius dan tidak terlihat seperti pembohong. Namun, salah satu polisi tampak sedikit khawatir dan mencoba untuk mengatakan, "Gadis kecil, kau mengatakan bahwa karena ia mengancam Anda." Sedikit Lori menggeleng. "Paman polisi, Anda benar-benar salah paham. Saya dan adik saya benar-benar bermain." Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming adalah sedikit tidak sabar. Dia hanya mengulurkan tangan dan meraih sedikit lengan lembut Lori, "Mari kita pergi." Sebelum kata-kata jatuh, Lin Ming meninggalkan dengan sedikit Lori. Ketika ia muncul kembali, dia 100 meter.
Aku mengusapnya. Ada apa? Apa yang terjadi? Bagaimana orang bisa menghilang dalam sekejap mata? Hantu. Petik 1. Lin Ming dan sedikit Lori tiba-tiba hilang di mata. Semua orang yang lewat tercengang, dan mereka tampak takut. Pada saat ini, Lin Ming dan sedikit Lori sudah di lain ribuan jalan meter. Sedikit Lori tampak sangat senang dan berkata, "Haha, saya tidak berharap bahwa dunia sekuler sangat lucu. Jika aku tahu itu, saya harus keluar lebih awal." Petik 1. Lin Ming mengatakan tidak sopan, sedikit Lori, Anda berusia ratusan tahun, jangan berpura-pura menjadi seorang gadis kecil, akan Anda? Tanda tanya petik 1. Sedikit Lori sombong pipinya, berkedip matanya terang besar, memandang Lin Ming dengan tampilan lucu, dan berkata dengan nada sedikit dirugikan. Di mana mereka telah pakaian mereka hanya kecil yang lucu Lori. Lin Ming berkata-kata, dan keringatnya hampir turun langsung. Dia tidak ingin membayar perhatian untuk sedikit Lori lagi, sehingga ia harus meninggalkan langsung. Tapi saat berikutnya, tangan kecil telah menangkap lengannya, yang secara alami sedikit Lori. Bab 726. Tangan kecil Lori juga begitu ketat. Tampaknya dia tidak berniat untuk memberikan Lin Ming kesempatan untuk meninggalkan sama sekali. Benar saja, Lin Ming mencoba, dan menemukan bahwa ia tidak bisa menyingkirkan tangan kecil Lori sama sekali. Dalam intuisi, dia tahu bahwa bahkan jika ia telah memanfaatkan kekuatan lapisan ke-9 kondensat, ia tidak bisa menyingkirkan itu. Melihat ini, Lin Ming tidak punya pilihan selain menyerah. Lalu ia berkata dengan marah, "Apa yang Anda inginkan?" Sedikit Lori tampak lebih dirugikan, menunjukkan tampilan menangis, dan berkata dengan suara rendah, "Saya sudah Anda seorang wanita, apakah Anda benar-benar benci saya begitu banyak di dalam hatimu? Hentikan." Lin Ming tidak bisa membantu tetapi akan malu untuk interupsi sedikit Lori. Kemudian, Lin Ming benar-benar menyerah dan berkata, "Oke, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, oke?" Hihi. Wajah sedikit Lori berubah dari mendung ke cerah, dan dia mulai tersenyum. Sedikit Lori mengatakan, "Ini pertama kalinya saya di akhirat. Sepertinya menyenangkan di sini. Aku ingin kau menemaniku." Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu tapi makin kesulitan. Memang benar bahwa ia akan kembali ke Haizu hari ini. Ini harus menjadi yang Bai Muyu sudah dikemas bagasi. Melihat bahwa Lin Ming tidak berbicara, sedikit mata Lori penuh air mata lagi. Mulutnya datar dan dia ingin berbicara lagi. Melihat ini, Lin Ming, kepala dua besar, segera berkata, "Oke, aku tahu apa yang ingin Anda katakan, saya akan bermain dengan Anda." Petik 1. "Oh ye." Wajah sedikit Lori berubah mendung dan jelas lagi. Dengan bersorak, dia mengubah dirinya menghadapi cepat. "Aku takut bahwa operasi Cuan akan bersedia untuk menyerah." Kemudian, sedikit Lori tiba-tiba melompat di punggung Lin Ming dengan tangannya di lehernya. Kemudian sedikit Lori berteriak, "Ayo, ayo pergi." Petik 1. Lin Ming terdiam dan marah, "Hei, kau tidak bisa berjalan sendiri jika Anda memiliki kaki. Apakah Anda ingin saya untuk membawa Anda?" Tanda tanya petik 1. Sedikit Lori berkata dengan marah, "Mereka masih sangat kecil, mereka sudah lelah." Petik 1. Kecil. Untuk sesaat, mata Lin Ming digulung keras. Bai Muyu memanggilnya tahu malu, tapi sekarang ia telah melihat orang yang lebih tahu malu dari dia. Tidak sampai ia kembali ke rumah lama Sueni yang sedikit Lori turun dari belakang Lin Ming. Tiba-tiba, ketika Lin Ming datang kembali dengan mencari kecil yang lucu Lori yang berusia 11 atau 12 tahun, mata panjang Sueni, Zhou Yitong dan Bai Muyu yang mengobrol di ruang tamu secara alami terkunci pada dirinya. Kemudian, Bai Muyu melihat Lin Ming, dan kemudian dia menunjukkan kemarahannya dan gigitan giginya. "Lin Ming, kau binatang. Anda tidak akan membiarkan sedikit Lori pergi. Anda. Petik 1. Anda mengatakan 2 kali. Bai Muyu tampak sangat marah dan tidak bisa berbicara.
Lin Ming merasa bahwa dia lebih adil daripada Doe. Pada saat ini, sebelum Lin Ming berbicara, sedikit Lori tiba-tiba menunjukkan jejak permusuhan bisa dijelaskan ke Bai Muyu dan bertanya, apakah Anda cemburu? Apa hubungan Anda dengan suami saya? Kata suami keluar dari sedikit Lori. Meskipun Lin Ming telah mendengarnya dari sedikit Lori ketika ia berada di keluarga pertapa, pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu merasakan guntur bergulir di langit. Suami, untuk sesaat, Panjang Sueni dan Zhou Yitong semua konyol. Lin Ming, Anda, seperti untuk Bai Muyu, matanya hampir meledak dengan api. Hal ini benar-benar mengatakan demi sedikit Lori. Sekarang, Bai Muyu benar-benar marah. Melihat Bai Muyu benar-benar marah, sejenak, Lin Ming tidak bisa membantu menunjukkan jejak kemarahan. Kemudian dia melotot sedikit Lori dan berkata, sedikit Lori, jangan salahkan saya untuk berbicara omong kosong lagi. Petik 1. Untuk sesaat, sedikit Lori tiba-tiba menjadi lebih baik. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini. Lalu Lin Ming datang ke Bai Muyu dan berkata dengan suara rendah, Muyu, Anda benar-benar salah paham. Lori kecil ini bukan orang biasa. Usia aslinya adalah ratusan tahun. Dia adalah seorang pria dari gerbang Hidden Dragon dan ibu dari pemilik gerbang Hidden Dragon. Petik 1. Apa? Sebelah Sueni Panjang dan Zhou Yitong, mereka takut pada awalnya. Mereka menunjukkan hantu seperti ekspresi dan melihat Loli kecil. Pada saat ini, sedikit Lori telah berubah menjadi bayi yang baik, mata besar bergulir, lihat lugu dan polos, melihat sekeliling, tanpa tujuan. Benar atau salah? Untuk sesaat, Bai Muyu agak takut. Lin Ming mengangguk serius, aku bersumpah, mutiara tidak begitu nyata. Petik 1. Bai Muyu tidak ada katakan. Lin Ming kemudian berkata, apalagi, kekuatan sedikit Lori adalah tak terduga. Aku tidak tahu apa yang tingkat ia telah mencapai. Petik 1. Pada titik ini, wajah Lin Ming tak berdaya dan mendesah, dia terjerat dengan saya sekarang, seperti plester kulit sapi dia tidak bisa menyingkirkan sama sekali. Petik 1. Bai Muyu sedikit takut untuk sementara waktu, dan berkata, maka Anda tidak akan berada dalam bahaya, akan Anda? Lin Ming sedikit mengguncang kepalanya. Tidak ada bahaya, dan kemudian suaranya lebih rendah, pada kenyataannya, sedikit Lori tidak memiliki permusuhan dengan saya. Dia adalah eksentrik dan kekanak-kanakan. Dia hanya keluar untuk bermain. Ketika dia memiliki cukup, dia akan kembali. Muyu, Anda kembali pertama. Saya tidak punya pilihan selain untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari. Petik 1. Bahkan, Bai Muyu masih sedikit khawatir dan ingin tinggal. Tapi berpikir bahwa Wu Yanyi telah meninggalkan Haisu kota, ia harus pergi ke keluarga pertapa dengan Wu Lianzong saat ini. Perusahaan tidak dapat ditinggalkan, sehingga Bai Muyu hanya bisa kembali sendiri. Hati-hati, Lin Ming. Akhirnya, ia mengatakan Lin Ming yang Bai Muyu menyeret kopernya dan terlihat di Lin Ming enggan. Kemudian dia naik bas. Mobil mengaum pergi dan menghilang ke dalam penglihatan Lin Ming. Muyu, ketika Anda tiba di rumah, ingat untuk menelepon saya. Suara Lin Ming masih jauh, dan datang ke telinga Bai Muyu ini. Wanitamu. Pada saat ini, di samping sedikit lauridu dari mulut kecil, mata berkelebat jejak cahaya dingin bisa dijelaskan. Melihat ini, Lin Ming mengerutkan dahi sedikit, kenapa, kau ingin melawan wanita saya? Sedikit Lori, dengan tampilan yang mudah, mengatakan, saya tidak peduli untuk melakukannya, tapi saya mengingatkan Anda bahwa bahkan jika Anda tidak melakukannya, wanita Anda akan mati cepat atau lambat. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming mampu mewujudkan makna ini. Lin Ming mengatakan, memang benar bahwa Muyu memiliki ilmu sihir dipraktekkan, tetapi Muyu tidak berniat merugikan orang lain bahkan jika seseorang benar-benar berpegang pada itu dan ingin merugikan Muyu. Pada saat itu, tidak ada masalah siapa pihak lain adalah, saya tidak akan membiarkannya pergi. Petik 1. Sedikit Lori mendengus dingin, anak laki-laki,
Anda masih terlalu muda, lugu dan indah. Beberapa kekuatan, bukan Anda atau saya, dapat bersaing satu sama lain. Petik 1. Setelah itu, sedikit Lori mendengus dan langsung pergi ke kamar. Dia membawa pulang Lama Sueni sebagainya sendiri. Dia memandang setiap kamar dengan hati-hati. Dan Lin Ming, untuk sesaat, masih tidak mengambil kata-kata sedikit Lori untuk jantung, kemudian pergi ke Gedung Putih. Pada saat ini, setelah memberikan Bai Muyu, Panjang Sueni dan Zhou Yitong, yang juga kembali ke rumah, duduk di sofa di ruang tamu. Ketika mereka melihat Loli sedikit melihat-lihat, mereka tidak berdaya dan tidak mengucapkan sepatah kata lagi. Memang, sekarang Lin Ming mengatakan bahwa sedikit Lori lebih beberapa ratus tahun. Pada saat ini, hati mereka masih mengalahkan cepat sedikit. Nah, ruangan sangat bersih. Saya sangat menyukainya, jadi saya hidup di dalamnya. Pada saat ini, sedikit Lori keluar dan berdiri di depan Sueni Panjang dan Zhou Yitong, dengan nada tak diragukan lagi. Bab 727. Mendengar ini, Long Sueni dan Zhou Yitong tidak bisa menahan bertepuk tangan di hati mereka. Memang benar bahwa Loli kecil terlihat seperti seorang gadis berusia 11 tahun, tetapi sebenarnya dia berusia ratusan tahun. Di mata Long Sueni dan Zhou Yitong, Little Loli tidak diragukan lagi alien, monster tua. Tidak peduli siapa yang tahu bahwa dia akan hidup di bawah atap yang sama dengan monster tua, sulit untuk tidak memiliki perasaan menyeramkan di hatinya. Long Sueni dan Zhou Yitong juga berpikir bahwa mungkin suatu malam ketika mereka tidur nyenyak, Litori kecil akan muncul di kamar mereka dan memakannya secara langsung. Sekarang Lin Ming tidak di rumah, mungkin Litori Little marah dan membuka mulutnya, yang akan menelannya secara langsung. Pikirkan sedikit tentang itu. Di mata Long Sueni dan Zhou Yitong melihat Lori kecil, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit lebih ketakutan. Untuk sesaat, mereka memiliki benjolan angsa. Namun, Litori Little sangat kuat sehingga bahkan Lin Ming takut. Untuk sesaat, meskipun Panjang Sueni dan Zhou Yitong takut, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Secara alami, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Lori Little hidup. Melihat Long Sueni dan Zhou Yitong, mereka berdua melihat diri mereka dengan horor. Untuk sesaat, Lori Little tampaknya menutup mata. Sebaliknya, dia terlihat sangat bahagia dan hampir melompat-lompat. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Oh, itu bagus. Aku punya keluarga lain. Ada 3 anggota keluarga lagi. Tidak, ketika dia mengatakan itu, Lori Little berhenti. Kemudian dia melihat sebuah ruangan di tengah lantai pertama. Untuk sesaat, matanya melintas warna yang berbeda. Lalu Lori Little sepertinya bertanya pada dirinya sendiri, siapa pria itu di ruangan itu? Mendengar ini, Long Sueni dan Zhou Yitong tidak ada yang perlu dikatakan sejenak. Memang, di mata mereka, teror satu di ruangan itu tidak kurang dari Lori Little. Sudah lebih dari 20 jam. Karena Lin Ming membawanya kembali, dia berada di kamar dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Melihat sedikit Lori menyebutkan ini, Long Sueni dan Zhou Yitong juga terdiam. Mereka merasa bahwa mereka seharusnya tidak membiarkan Lin Ming tinggal. Hanya dalam beberapa hari, ada 2 monster lagi. Oh, apa? Orang-orang di ruangan itu dibawa kembali oleh Lin Ming. Kami tidak tahu siapa dia. Petik 1. Akhirnya, Long Sueni tenang dan mengatakan sesuatu. Maka dia tidak berani menghadapi Lori-Lori. Dia membawa tangan Zhou Yitong dan melarikan diri. Oh, kemana suamiku pergi? Saat ini juga tidak lagi memperhatikan orang di ruangan itu, Litori Little tiba-tiba datang sesuatu, seru. Pada saat ini, Lin Ming telah tiba di rumah Bai. Bai Dingquan, Bai Lingwei dan lainnya sangat senang melihat Lin Ming. Untuk sesaat, Bai Zhuoxiu juga sangat senang. Apa yang akan dilakukan Lin Ming? Tentu saja, dia tahu betul bahwa dia ingin membantu tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Pada saat ini,
Lin Ming tidak berbicara omong kosong, tetapi memberi Bai Zuoxiu tamparan. Kali ini, kecepatannya lebih cepat, dan hampir dalam sekejap mata, di bawah telapak Lin Ming, Bai Zuoxiu merasa sedikit lebih banyak energi di tubuhnya. Pada saat ini, Bai Zuoxiu hampir menangis dengan gembira, dan kemudian dia akhirnya tidak bisa berlutut ke Lin Ming. Awalnya, dia berpikir bahwa dia selalu memusuhi Lin Ming dan bahkan diikat Bai Changshan, Feng Ying dan Bai Muyu, jadi dia meninggal secara alami. Namun, tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia tidak hanya hidup dengan baik sekarang, tetapi dengan bantuan Lin Ming, dia masih energik. Sekali waktu, ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah berani berpikir dalam hidupnya. Sekarang itu terjadi. Untuk sesaat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dan berterima kasih? Melihat ini, Lin Ming tidak banyak bicara. Setelah dia bangun Bai Zuoxiu, dia melihat orang lain dan melihat bahwa di antara anggota keluarga Bai hadir, ada beberapa yang pandai seni bela diri. Segera, dia juga melakukan hal yang sama, yang membuat anggota keluarga Bai ini merasa energik. Untuk sesaat, Bai Dingquan, Bai Lingwei dan yang lainnya bersemangat lagi. Lin Ming, ini adalah berkat terbesar Muyu untuk memiliki pacar sepertimu. Petik 1. Bai Dingquan tidak bisa membantu mengatakan. Lin Ming berkata dengan senyum, "Kakek Bai, kau serius? Aku beruntung memiliki Muyu sebagai pacarku. Keluarga Muyu adalah keluarga saya. Saya harus melakukan sesuatu untuk keluarga saya." Petik 1. Saat ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata. Ini masalah kecil untuk membiarkan seorang praktisi seni bela diri memiliki sedikit lebih banyak energi di bawah telapak tangannya. Untuk sesaat, tidak ada lagi yang bisa Anda katakan. Suaminya, kamu datang ke sini. Petik 1. Pada saat ini, dengan suara yang jelas dan keras, seorang sosok kecil muncul di depan Lin Ming dari udara tipis. Wajah Lin Ming berubah menjadi hitam ketika dia mendengar dua kata suaminya. Dia tidak berani membiarkan lori-lori tinggal di sini lebih banyak. Kalau tidak, jika dia tidak sengaja mengatakan sesuatu yang lebih gemuruh, aku khawatir akan sulit untuk menjelaskan pada saat itu. Kakek Bai, aku punya sesuatu yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu. Petik 1. Kemudian, kata Lin Ming kata sederhana. Di bawah mata aneh orang-orang, ia meraih lengan lembut lori-lori dan pergi. Tidak sampai Lin Ming pergi dengan litori kecil untuk waktu yang lama bahwa Bai Dingquan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku buta? Tampaknya seorang gadis kecil muncul sekarang. Di sebelahnya, Belingwei juga tertegun dan berkata, "Ayah, kamu tidak terpesona?" Ada seorang gadis kecil, dan sepertinya dia juga bertanya pada Lin Ming untuk menjadi suaminya. Petik 1. Omong kosong, kamu pasti sudah mendengar. Mendengar ini, wajah Bai Dingquan tenggelam dan berkata dengan marah, itu gadis kecil. Itu tidak bisa menjadi istri Lin Ming. Lin Ming tidak bisa menjadi orang seperti itu. Petik 1. Pada saat ini, setelah Lin Ming pergi dengan lori-lori, dia sudah muncul di jalan. Melihat Lori Little dengan wajah tanpa hambatan, Lin Ming berkata, "Little Lori, aku serius memperingatkanmu bahwa kamu tidak bisa makan tanpa pandang bulu, apalagi bicara omong kosong. Mulai sekarang, jangan panggil aku, kan." Petik 1. Lori kecil mengedipkan matanya yang cerah dan menatap Lin Ming. Dia tampak dirugikan dan berkata, "Tapi kamu adalah suamiku." Petik 1. Ini memuat lagi. Nada-nada Lin Ming menjadi lebih serius kali ini. Lori Little, jika kamu memanggilku lagi, jangan salahkan aku karena jatuh denganmu. Jika Anda mengubah nama Anda, seperti Broter, atau hubungi nama Anda secara langsung, saya akan membawa Anda untuk bermain. Di mana Anda ingin bermain, saya akan membawa Anda untuk bermain. Petik 1. Setelah memikirkannya, Litori Little menunjukkan pandangan yang sangat enggan, setuju untuk turun, berkata, tidak apa-apa." Petik 1. Setelah jeda,
Momentum kecil Lori juga keluar. Melihat Lin Ming, katanya, tapi ingat, jika kamu berani kembali, aku akan menghancurkanmu. Dengan dua dengusan, Lori mengangkat dagunya, berbalik dan berjalan maju. Sebuah suara datang ke telinga Lin Ming. Apa yang kamu lakukan? Aku pergi ke taman hiburan. Petik 1. Keringat di dahi Lin Ming hampir turun. Sama seperti dia akan mengejar ketinggalan, wajahnya tiba-tiba bergerak. Dia sedikit berbalik dan melihat ke kanan. Memang, pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa seseorang mengawasinya. Namun, melihatnya dengan cara ini, kami tidak menemukan yang tidak biasa. Apakah aku merasa salah? Lin Ming tidak dapat membantu mengerutkan kening, dan kemudian, ikuti saja langkah-langkah Lori. Selanjutnya, apa yang membuat Lin Ming cukup kasar adalah bahwa Lori Little benar-benar pergi ke taman hiburan. Pada saat ini, dalam keluarga terpencil, setelah melompat langsung dari helikopter dan melewati lapisan kabut putih, Wu segera mendarat di kakinya. Bab 728. Di depan matanya, pemandangan itu adalah lebar, dan ada pegunungan bergulir tanpa henti. Untuk sesaat, Wu sunyi terkejut. Bagaimana perasaanmu? Pada saat ini, Wu Lianzong juga jatuh, tepat di samping Wu Sunyi, dan bertanya sambil tersenyum. Wu merokok Yi untuk sedikit mengambil napas, pada wajah untuk waktu yang juga banyak sutra membuat jatuh hati, di sini udara sangat baik. Petik 1. Wu Lianzong tidak bisa membantu tetapi berkedip warna dijelaskan di matanya dan berkata, memang, itu adalah surga bagi orang-orang di dunia sekuler. Wu Sunyi mengangguk, lalu tampak sedikit gelisah dan berkata, Kakek Lianzong, apakah itu benar? Apakah orang tua saya benar-benar di sini? Memang, hanya 2 atau 3 hari yang lalu, Wu Lianzong mengatakan sesuatu peledak. Meskipun orang tuanya mengalami kecelakaan mobil di tahun-tahun, mereka benar-benar mati, tetapi tubuh mereka masih dipertahankan dalam keluarga pengasingan. Wu Lianzong telah mengatakan kepadanya berkali-kali sebelum bahwa ia akan pergi ke keluarga pertapa untuk melihat-lihat, tapi dia tidak setuju. Namun, setelah mendengar ini, dia begitu terkejut bahwa dia tidak ingin pergi ke keluarga pertapa. Tapi untuk alasan ini, ia tidak akan pernah datang ke keluarga pertapa. Untuk sesaat, kata Wu Lianzong dengan senyum pahit, Sunyi, Anda meminta saya pertanyaan ini ratusan kali. Ya itu betul. Orang tua Anda berada dalam keluarga pertapa. Petik 1. Pada titik ini, mata Wu Lianzong berkilat, dan kemudian dengan sungguh-sungguh mengatakan. Selain itu, saya juga dapat mengungkapkan pesan ke Anda selama ada sesuatu yang cocok, bukan tidak mungkin bagi orang tua Anda untuk datang kembali dari kematian, ayo kembali dari kematian. Ken tidak membantu tetapi, Wu merokok Yi seru, karena waktu suara bersemangat semua beberapa menggigil, berulang kali bertanya, orang tua saya benar-benar dapat hidup kembali. Apa itu? Apa yang bisa membawa orang tua saya kembali dari kematian? Pada saat ini, Wu Lianzong tidak berbicara. Wu merokok Yi tidak dari cemas, hampir meraung keluar, sebenarnya apa hal? Wu Lianzong tidak terburu-buru. Dia berkata, jangan khawatir, Sunyi. Ketika Anda melihat orang tua Anda, itu tidak terlalu terlambat. Petik 1. Wu merokok Yi tidak dari leng-leng, kemudian juga ditenangkan pada saat suasana hati yang jauh bersemangat. Memang, dia terlalu bersemangat. Bahkan jika orang tuanya benar-benar bisa kembali dari kematian, pertama kita harus melihat di mana mereka sekarang. Wu Lianzong menunjuk jarak dan berkata, orang tua Anda di sana. Tubuh mereka diawetkan di hutan Yuhe. Ayo pergi sekarang. Petik 1. Untuk sesaat, Wu Sunyi juga sangat bersemangat untuk melihat orang tuanya. Tentu, dia tidak berpikir banyak tentang hal itu. Ketika dia melihat sosok Wu Lianzong, itu menghilang di depan matanya. Segera, dia juga cepat ditindaklanjuti. Segera, ada kabut. Melihat Wu Lianzong, Wu Sunyi secara alami mengikutinya tanpa ragu-ragu.
Ini adalah, segera, Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia muncul di depan kerangka rakasa yang tidak diketahui seperti hal-hal umum. Wu Lianzong mengatakan, ini adalah pohon putih tulang sepertinya itu menyusup orang bahkan, selama Anda tidak menyentuhnya, pohon-pohon tulang putih tumpukan hal mati. Petik 1. Setelah jeda, Wu Lianzong juga mengatakan, kami menunggu seseorang di sini, yang akan membawa kita untuk melihat orang tua Anda. Petik 1. Ketika suara itu baru saja jatuh, angka muncul dalam kabut. Wu Sunyi hanya melihat gambar. Saat berikutnya, angka muncul di depannya. Itu sangat cepat dan datang padanya seakan keluar dari udara tipis. Angka ini adalah seorang pemuda, mencari di awal 20-an. Saat melihat angka ini, Wu Sunyi tidak sadarkan diri. Meskipun ia tidak mau mengakuinya, ia harus mengatakan bahwa penampilan pemuda itu tidak bisa hanya digambarkan sebagai tampan. Ini tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa dia adalah karakter kartun 2 dimensi. Tubuhnya ramping, alis pedangnya yang steri, wajahnya seperti giok putih, dan sabuk mulutnya juga memiliki senyum yang tampaknya memiliki apa-apa. Seluruh orang memberikan orang perasaan baik dan lembut, seperti angin musim semi. Tuan kecil. Pada saat ini, Wu Lianzong tidak berani melihat langsung pada sosok itu. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tampak sangat hormat dan takut, dan memanggil. Aku sudah lama menunggumu. Pada saat ini, Tuhan kecil tampaknya mengabaikan keberadaan Wu Lianzong, dan suaranya lembut. Dia berkata kepada Wu Sunyi. Ketika dia mendengar Little Lord berbicara, Wu Sunyi tidak bisa melihat Tuhan kecil sejenak. Pada saat ini, tampaknya tidak sadar, Wu Sunyi tidak dapat membantu tetapi datang dengan tokoh yang akrab dalam benaknya, Lin Ming. Tampaknya dia tiba-tiba berpikir tentang Lin Ming. Wu Sunyi merasa lebih nyaman dan tenang. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengatakan bahwa jika hanya Lin Ming berada di keluarga pertapa sekarang. Lalu dia melihat langsung pada tuan muda dan bertanya, apakah kamu tahu aku akan datang? Tuhan kecil hanya mengangguk, kamu akan datang. Petik 1. Mendengar ini, Wu Sunyi sepertinya tiba-tiba berkata, terima kasih telah menyelamatkan tubuh orang tua saya dan menungguku sepanjang waktu. Di mana orang tua saya sekarang? Ikut denganku. Guru kecil berbisik. Ketika Wu Lianzong juga berencana untuk menindaklanjuti, sebuah suara datang ke telinganya, tugas, Anda selesai dengan sangat baik, sekarang Anda tidak ada hubungannya. Petik 1. Tubuh Wu Lianzong bergetar, maka tubuhnya melintas dan menghilang. Pada saat ini, tuan muda itu membawa Wu Sunyi untuk berjalan di bagian luar hutan Yehe. Tampaknya dia tidak terburu-buru. Kecepatannya sangat lambat. Dia melihat Wu Sunyi, sejenak, senyum mulutnya lebih jelas. Dia berkata, Wu Sunyi, kamu layak untuk keindahan langit, kamu sudah memiliki kekuatan 9 lapisan bawaan. Petik 1. Seni bela diri saya semua diajarkan oleh Lin, tunangan saya. Petik 1. Saya tidak tahu mengapa. Wu awalnya ingin mengatakan nama Lin Ming, tetapi setelah ekspor, dia tiba-tiba menjadi tunangan. Mendengar 3 kata ini, jejak penghinaan melintas di mata Tuhan kecil sejenak, dan dia berkata, tunanganmu tidak layak untukmu sama sekali. Petik 1. Untuk sesaat, Wu tidak tahu cara berbicara. Setelah beberapa saat, Wu bertanya, berapa lama waktu yang diperlukan? Lord Les berkata dengan suara yang tenang, hampir di sini. Petik 1. Pada saat ini, Yanjing. Di taman hiburan, Litori-litori bermain sepanjang hari, memainkan hampir semua pertandingan di taman hiburan besar. Lin Ming belum pernah ke taman hiburan. Sekarang dia tiba-tiba pergi sehari, dan dia tidak bisa merasa segar. Selain itu, apa yang membuat Lin Ming sedikit lega adalah bahwa Lori Litli juga tampaknya mematuhi kesepakatan di antara mereka, dan tidak memanggil suami Lin Ming lagi. Ketika itu gelap, Lori Litli masih penuh dengan ide-ide, tetapi pada saat ini, taman hiburan terbuka ditutup, begitu sedikit Lori harus pergi. Lori kecil,
Aku benar-benar menyanjungmu bahwa kamu bisa bermain sepanjang hari di taman hiburan. Petik 1. Melihat Olici masih sangat enggan melakukannya, Lin Ming tidak akan membuat keluhan tentang itu. Aku suka itu. Bisakah kamu mengelolanya? Aku tidak bisa menahan snort ke Lin Ming dan berkata, besok, aku akan bermain. Lusa, aku akan bermain sepanjang waktu. Petik 1. Lin Ming tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Lin Ming bertanya, by the way, Little Lori, apakah Anda merasa bahwa seseorang memata-matai kami? Bab 729. Memang, dalam proses bermain game dengan Litori kecil, dia akan merasa bahwa tampaknya ada tatapan di sekelilingnya, mengawasinya sepanjang waktu. Namun, ketika Lin Ming melihatnya, dia masih belum menemukan sosok yang mencurigakan. Dengan cara ini, Lin Ming tidak bisa tidak lebih bermartabat. Dengan kekuatannya di lantai 9 dari ladang gas kondensat, seseorang mengawasinya secara diam-diam. Untuk sesaat, dia tidak bisa mencari tahu pria itu. Dapat dilihat seberapa kuat kekuatannya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Ming, sedikit Lori berkata, di mana ada yang memata-matai kita. Beberapa orang datang menemui saya seindah dan indah. Mereka ingin melihat saya lebih banyak. Petik 1. Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kemudian dia dan Lori kembali ke rumah Long Sueni. Lin Ming pergi ke kamarnya untuk melihat peracun. Ketika dia melihat bahwa peracun itu duduk di tanah dengan kakinya menyeberang, dia jelas pulih, jadi Lin Ming tidak mengganggunya. Siapa itu? Begitu Lin Ming keluar, Litori kecil bertanya dengan jejak keingintahuan di matanya. Lin Ming, dengan ekspresi kasual di wajahnya, berkata, Poison Master, pemimpin anti-World League. Petik 1. Pemimpin Aula Mie Simeng. Untuk sesaat, Lori Liti terkejut. Dia memandang Lin Ming dan berkata, sejauh yang saya tahu, anggota Liga Pembasmi Dunia juga sangat kuat. Adapun pemimpin Aula, apalagi bagaimana Anda menundukkan Master Racun. Petik 1. Secara alami, Lin Ming tidak akan menceritakan keberadaan cabang itu. Terutama setelah menyadari bahwa cabang lebih misterius dan kuat, Lin Ming tidak ingin orang lain tahu, terutama beberapa praktisi seni bela diri yang kuat. Mungkin, pihak lain dapat melihat bagian yang merugikan cabang, dan kemudian merebutnya. Lin Ming tahu ini. Saat ini, Lin Ming berkata dengan santai, aku kuat, jadi aku akan menundukkan Master Racun. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming tidak ingin mengatakan lebih banyak, Lori bersenandung sejenak. Lalu dia berhenti bertanya. Di malam hari, Long Sueni dan Zhou Yitong tidak kembali karena mereka sibuk dengan pekerjaan, jadi Lin Ming memasak makanan. Ketika Lin Ming diharapkan, Little Lori hampir ditaklukkan oleh keterampilan memasaknya. Tetapi sebuah kata dari Lori membuatnya lebih terdiam. Adalah untuk melihat Lori kecil yang mata besar yang cerah, tetapi juga berkedip cerah menatapnya, berkata, saya melihat pria itu, benar-benar kuat, hihi. Petik 1. Lin Ming tidak melihatnya. Setelah membersihkan dapur sedikit, dia melintas ke kamarnya dan pergi untuk beristirahat. Menurut kebiasaan, Lin Ming tidak tidur di tempat tidur dan menyalakan metode pernapasan. Pada saat ini, Lin Ming mempraktikkan Golden Bell Jar. Pendapat dalam Lin Ming, kekuatan sihir Shaolin layak untuk kekuatan sihir Shaolin. Golden Bell Jar sangat kuat. Secara alami, Lin Ming harus berlatih lebih banyak dan mencoba untuk memperpanjang waktu Golden Bell Jar. Dalam proses budidaya, waktu seringkali lewat dengan sangat cepat. Tiba-tiba, beberapa jam berlalu. Waktu telah datang ke tengah malam. Sehat. Saat itu, Lin Ming tiba-tiba membuka matanya. Memang, dia merasakan napas yang sepertinya bukan apa-apa. Meskipun napasnya sangat lemah dan tersembunyi dengan baik, dia masih bisa merasakannya dengan sangat jelas ketika dia menjalankan metode pernapasan. Dengan suara kosong, juga berdering. Pada saat ini, Lin Ming merasa lebih jelas bahwa ada sosok seperti hantu di balkon.
Di tengah malam, mereka yang datang tidak baik. Petik 1. Untuk sesaat, ada cahaya dingin di mata Lin Ming. Sehat. Saat itu, wajah Lin Ming berubah lagi. Memang, saya melihat cahaya putih cerah tiba-tiba muncul dalam gelap, yang seperti kilat. Wah, itu menembak ke arahnya dari balkon. Senjata tersembunyi. Dalam sekejap, dugaan ini muncul dalam pikiran Lin Ming, tetapi Lin Ming segera membantah bahwa cahaya putih cerah adalah cahaya yang panjang, yang tidak bisa menjadi senjata tersembunyi. Untuk sesaat, tanpa mengetahui apa itu, sosok Lin Ming melayang. Kemudian ketika Lin Mingding melihatnya, matanya tidak bisa membantu menunjukkan jejak kejutan dan takjub. Cahaya putih cerah ini, tembakan, tidak mengenai target, pada saat ini, benar-benar ditangguhkan di udara. Pada saat ini, Lin Ming juga melihat dengan jelas bahwa itu sebenarnya adalah pedang. Memang, itu adalah pertama kalinya Lin Ming melihat pedang mengambang di udara. Untuk sesaat, dia merasa sedikit terkejut dan terkejut. Pada saat yang sama, Lin Ming memiliki tampilan yang bermartabat di wajahnya. Tidak diragukan lagi, pedang terbang ini harus dikendalikan oleh seseorang. Orang ini benar-benar dapat mengendalikannya. Dapat dilihat bahwa kekuatannya jauh melampaui ruang lingkup pemahaman orang biasa. Apakah sisi lain seorang Lingwu yang mengubah ranah spiritual? Untuk sesaat, Lin Ming juga ingat adegan tubuh guru racun terbang. Dia punya tebakan seperti itu di hatinya. Wah, saat ini, pedang terbang sekali lagi melewati cahaya terang dan menembak di Lin Ming. Ini secepat kilat. Itu tidak berarti untuk menjaga tangan. Secara alami, Lin Ming dapat melihat bahwa pedang terbang ini akan mengambil hidupnya secara langsung. Aku tidak bisa menahan dingin Lin Ming. Roh pembunuhannya yang kuat juga keluar. Dia hanya berdiri diam sampai pedang terbang akan ikut dengannya. Tiba-tiba, di dalam rumah, lampu emas melintas. Memang, pada saat ini, Lin Ming membuat penutup lonceng emas keluar. Benar saja, saat berikutnya, sebuah bang, diikuti oleh cincin. Dia melihat bahwa pedang terbang tiba-tiba menabrak lonceng emas di luar tubuh Lin Ming. Pada saat itu, lapisan percikan keluar. Itu bisa dilihat dari ini bahwa serangan pedang terbang ini dan serangan ini cepat dan kejam. Jar Bell Golden. Petik 1. Jelas, saya tidak berharap bahwa Lin Ming bisa membuat penutup lonceng emas keluar. Teriakan kejutan yang tak terduga terdengar di balkon. Wanita. Tiba-tiba, Lin Ming secara alami mengakui bahwa pihak lain adalah seorang wanita. Ayo dan bunuh aku di tengah malam. Aku akan melihat siapa itu. Dengan jatuhnya yang dingin, sosok Lin Ming melintas dan muncul di balkon. Di tengah malam, Lin Ming melihat seorang pria dalam warna hitam. Dilihat dari sosoknya, dia memang seorang wanita. Pada saat ini, pedang terbang di rumah juga berubah menjadi cahaya perak putih cerah, terbang keluar, dan digenggam oleh pihak lain. Pada saat ini, Lin Ming menatap satu sama lain, tetapi dengan senyum, berkata, "Kecantikan, lepaskan topeng di wajahmu. Jika kamu cantik, aku akan mencoba yang terbaik untuk menjadikanmu wanitaku. Jika Anda jelek, saya minta maaf." Hei, hooligan. Mata wanita itu tidak bisa menahan menatap dan berteriak. Dia melihat bahwa cahaya putih cerah melintas di udara. Pedang terbang di tangan wanita itu sudah menjadi pedang dan ditusuk langsung di Lin Ming. Momentum yang dibawa oleh sword stabbing membuat Lin Ming melihat dengan jelas kekuatan wanita itu. Itu adalah ranah setengah langkah semangat. Ada juga aura emas yang kuat di tubuhnya. Saat berikutnya, dengan suara lonceng, meskipun lonceng emas meliputi dia memblokir pedang lagi, Lin Ming jelas melihat bahwa cahaya penutup lonceng emas telah redup selama beberapa menit. Bab 730. Melihat ini, wanita itu menunjukkan penampilan jijik di matanya dan mendengus dengan dingin. Awalnya, Anda hanya belajar Golden Bell Hood pada awalnya, dan Golden Bell Hood belum mencapai tahap sukses. Dengan cara ini,
Anda tidak dapat mendukungnya lama. Petik 1. Akhirnya, ada ham dingin lagi. Dari mulut wanita itu, dia mengambil kembali pedangnya, dan kemudian menikamnya dengan kecepatan kilat. Sedang, kali ini suara itu terdengar lebih keras, dan ledakan lebih banyak Mars pecah. Tentu saja, Lin Ming juga jelas melihat lonceng emas menutupi tubuhnya, dan cahaya menjadi dimer. Pada saat yang sama, Lin Ming juga menegaskan bahwa jika wanita itu diizinkan untuk menusuk 3 pedang lagi, penutup lonceng emas akan pecah. Benar saja, wanita itu berkata, "Hooligan, kamu tidak akan bertahan lama. Aku hanya perlu menusukmu 3 pedang lagi untuk mematahkan penutup lonceng emasmu. Pada saat itu, aku akan melihat kalau aku tidak memotong mulutmu." Bersenandung. Petik 1. Sebelum kata-kata itu jatuh, wanita itu mengambil kembali pedangnya dan mencoba menusuknya lagi. Tetapi pada saat ini, Lin Ming harus melakukan sesuatu. Sosoknya berkedip dan datang ke sisi wanita itu. Sehat. Mata wanita yang tidak bisa membantu tetapi skim di atas jejak warna yang mengejutkan, kecepatan cepat. Petik 1. Namun, dia hanya terkejut sejenak. Kemudian ketika dia melihat Lin Ming menamparkan dadanya secara langsung, matanya menjadi lebih marah. "Hooligan, tempat bertarung." Segera, dia juga berteriak dengan marah, lalu menikam Lin Ming di telapak tangannya dengan pedang. "Hooligan, aku memotong tangan babi asinmu." "Tidak, ini langkah yang salah." Petik 1. Tetapi saat berikutnya, pedangnya ditusuk kosong. Pada saat ini di depan tangan babi asin itu tidak hanya menghilang, bersama dengan orang yang hilang dan Lin Ming. Segera setelah wajahnya berubah, wanita itu merasa bahwa Lin Ming muncul di belakangnya. Tetapi untuk sesaat, dia tenang. Memang, dalam pandangannya, kekuatan Lin Ming dari 9 level di atmosfer, dan kekuatannya setengah langkah semangat, perbedaan dunia, kekuatan itu tidak sedikit berbeda. Jika Lin Ming tidak tiba-tiba membuat penutup lonceng emas keluar, dia akan membuat Lin Ming sebuah landak. Sosoknya melintas, dan kecepatannya sangat cepat. Wah, dia jauh dari Lin Ming di belakangnya. "Yah, bagaimana aku bisa mengejarmu dalam sekejap?" Tetapi ketika dia akan berbalik dan memberi Lin Ming pedang lagi, napas mengikutinya seperti bayangan. Apa yang terjadi? Raskal ini memiliki kekuatan lantai 9 bidang gas. Bagaimana dia bisa mengimbangi aku? Tidak, dia harus lebih cepat dari aku. Dalam benaknya, sosok wanita itu berkedip lagi, dan Lin Ming membuka jarak. Dengan cara ini, wanita itu turun dari balkon dan mendarat di atas rumput. "Gadis ini, kamu tidak bisa melarikan diri," diikuti dengan suara yang sepertinya menelepon telinganya. "Karena kamu tidak akan melepas topeng itu sendiri, aku harus melakukannya sendiri." Petik 1. Tidak baik. Petik 1. Sebelum suara Lin Ming jatuh, wanita itu merasakan angin di wajahnya. Saat berikutnya, dia merasa wajahnya kosong dan tangannya tersentuh. Topeng di wajahnya diturunkan oleh Lin Ming. "Hooligan, mencari kematian." Topeng tiba-tiba diturunkan oleh Lin Ming. Wanita itu sangat marah. Matanya hampir terbakar dan menatap Lin Ming. Sebentar lagi, cahaya putih cerah juga menembak di Lin Ming dari tangannya. Kemudian, ketika cahaya ditembakkan, tiba-tiba terbelah menjadi 2 di tengah perjalanan. Jadi, dalam sekejap, ada 2 pedang terbang yang menembak di Lin Mingji pada saat yang sama. "Hooligan, ini adalah keterampilan cahaya pedang 3 poin saya. Anda memberi saya mati." Petik 1. Pada saat yang sama, wanita itu juga meremas sebuah kata dari giginya. Bahkan, pada saat melepas topeng wanita itu, Lin Mingsheng ingin melihat seperti apa orang lain, tetapi tiba-tiba, cahaya putih cerah terbelah menjadi 2 dan menembak dengan cepat. Secara alami, Lin Ming sedikit terkejut, apakah ada operasi seperti itu? Hangdang. Saat berikutnya, mereka menabrak bel emas di luar Lin Ming. Tidak, untuk sesaat, wajah Lin Ming berubah. "Jika kamu memberiku 2 pedang terbang lagi, jar bel golden akan rusak."
Petik 1. Benar saja, wanita ini sepasang tampilan pembunuhan, meniru suara, pergi mati. Saat berikutnya, Anda mendengar, dang. Kedua pedang itu menghantam Lin Ming's Golden Bell lagi. Tapi kali ini, hanya ada suara. Memang, saat ini, pedang terbang mematahkan penutup lonceng emas di luar Lin Ming. Adapun pedang terbang lainnya, ini akan menembak Lin Ming. Tetapi saat berikutnya, wanita ini tidak dapat membantu tetapi menunjukkan warna takjub dan terkejut. Memang benar bahwa pedang terbang ini akan menembak melalui Lin Ming dengan tembakan cepat. Tapi tiba-tiba, lapisan cahaya keluar dari tubuh Lin Ming. Ini lapisan cahaya 4 warna, merah tua, hijau dan emas. Ini adalah 4 jenis aura. Untuk sesaat, mata wanita itu melebar, menunjukkan hantu seperti ekspresi, Anda hanyalah kekuatan dari lantai 9 dari gas kondensat bahkan jika Anda mempelajari Golden Bell Jar, bagaimana Anda bisa mengendalikan 4 jenis aura? Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Yah, tidak apa-apa, pada saat ini, terlepas dari ekspresi wanita yang heran, Lin Ming dapat melihat wajahnya dengan jelas. Meskipun dia tidak bisa membandingkan dengan Wu Yanyi dan Bai Muyu, dia juga seorang wanita cantik. Hooligan. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Ming, dia bahkan menunjukkan tampilan niat buruk. Melihatnya, wanita itu juga melewati para dewa dan berteriak, dengan tampilan pembunuhan, pergi mati. Tetapi kata, pergi mati, penuh dengan pembunuhan. Segera setelah itu keluar, dia merasa bahwa sosok di depannya ada dalam sekejap, dan telapak tangannya memukulnya, tepat di dadanya. Dalam sekejap, ada kekuatan besar. Dengan teriakan, tubuh wanita itu terbang terbalik di malam hari. Bang, dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, Lin Ming melintas ke wanita itu dan menatapnya. Wajahnya menjadi dingin dan dia bertanya, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu datang untuk membunuhku? Untuk sesaat, wajah wanita itu menunjukkan jejak warna yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, dia juga berkata sambil tersenyum, ini tugas kita untuk membunuhmu malam ini, tapi target utama kita malam ini bukan kamu. Petik 1. Apa, kita? Untuk sesaat, ini untuk membiarkan Lin Ming tidak dari sedikit terkejut leng-leng, segera induksi. Benar saja, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di rumah, Little Lori. Tiba-tiba, ruang lingkup induksi diperluas, dan Lin Ming tidak merasakan napas Lori. Di mana kamu memimpin Lori Little? Untuk sesaat, cahaya dingin melintas di mata Lin Ming, menatap wanita itu. Lori kecil. Wanita itu tertegun oleh alamat ini, dan kemudian dia menjawab dan berkata, maksudmu Nenek Tong? Aku takut dia sudah mati sekarang. Petik 1. Aku tahu di mana orang pergi. Petik 1. Pada saat ini, seorang sosok melintas di samping Lin Ming dan berkata dengan suara yang tenang. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.